Apakah sekarang hubungan kamu dengan orang lain sedang terancam oleh konflik atau luka yang mendalam? Hari ini, mari kita bahas bagaimana hubungan yang rusak, yang retak masih bisa dipulihkan. Karena hidup ini sebenarnya adalah tentang belajar untuk mengasihi. Dan Tuhan menginginkan kita untuk menjaga hubungan, bukan membuangnya begitu saja. Dalam Matius pasal 5 ayat 9, Yesus sendiri berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Tapi apa artinya membawa damai? Membawa damai itu bukan tentang menghindari konflik, bukan tentang hidup damai tanpa ada masalah, tetapi tentang bekerja keras untuk menyelesaikan perbedaan, bekerja untuk memulihkan hubungan yang retak. Tonton video ini untuk mengetahui bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai yang sesungguhnya dan menghidupkan kasih dalam setiap hubungan kita, serta memulihkan hubungan yang sedang retak. Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Well, hari ini saya akan lanjut bahas bab yang ke-20 dari buku The Purpose Driven Life karya Rick Warren ini. Buku ini terdiri dari 40 bab. Dan hari ini kita sampai di bab yang 20. Saya sudah bahas bab pertama sampai bab yang ke-19 di channel ini. Kalian boleh cek di situ untuk mempelajari lebih dalam tentang hal-hal penting yang dituliskan Rick Warren di buku ini. Intinya dari buku ini adalah membahas tentang tujuan hidup kita. Ngapain kita ada di dunia ini, dan setelah kita meninggal kita bakalan kemana. Dan salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini adalah untuk punya hubungan dengan orang lain. Dan juga bagaimana mengatasi perbedaan di dalam hubungan. Nah, di bab ke-20 ini adalah membahas tentang memulihkan hubungan yang retak. Di buku ini Rick Warren bilang, hubungan selalu berharga untuk dipulihkan. Sekali lagi, hubungan itu selalu berharga untuk dipulihkan. Jadi guys, buat kalian yang merasa hubungan kalian lagi terancam karena konflik atau luka yang dalam, tenang aja. Hari ini kita bakalan bahas gimana sih caranya memulihkan hubungan yang retak, hubungan yang rusak, hubungan yang sedang tidak baik-baik saja karena konflik. Ada 5 cara yang bisa kita coba untuk benerin hubungan yang sudah rusak itu. Dan 5 cara itu ada di dalam buku ini. Dan saya akan mulai bahas satu persatu. Yang pertama, bicaralah kepada Tuhan sebelum berbicara kepada orang yang bersangkutan. Jadi teman-teman, sebelum kita ngomongin masalah ke orang yang terlibat, coba deh bicara dulu sama Tuhan. Kalau ada konflik atau masalah, jangan buru-buru bicarakan langsung sama orangnya. Mulailah dengan ngobrol dulu sama Tuhan. Cari kedamaian dan petunjuknya Tuhan. Karena Tuhan punya cara yang lebih bijaksana untuk bantu kita lihat masalah dengan perspektif yang lebih baik. Saat kita bicara dengan Tuhan, kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Sehingga kita nggak buru-buru ngeluarin kata-kata yang bisa menyakitkan. Dan Tuhan juga bisa memberikan perspektif baru tentang masalah yang kita hadapi. Dan Dia akan memampukan kita untuk melihat situasi dengan lebih bijaksana dan bukan hanya berdasarkan emosi kita.
Jadi dengan berbicara kepada Tuhan dulu, kita lebih siap dan lebih tenang saat menghadapi orang yang terlibat dalam konflik itu. Faktanya banyak masalah dalam hubungan muncul itu karena kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi itulah yang menciptakan masalah di dalam suatu hubungan. Dan sebagian dari kebutuhan itu cuma Tuhan yang bisa penuhi. Nah, kalau kita berharap pasangan kita, teman kita, atau orang tua kita untuk memenuhi semua kebutuhan yang sebenarnya hanya Tuhan yang bisa kasih, ya kita bakalan kecewa. Jadi mengertilah bahwa nggak ada satu orang pun yang bisa penuhi semua kebutuhan kita. Nah, jadi di sini kalau kalian lagi ada sementara dalam konflik atau dalam masalah, langkah pertama yang harus kita ambil adalah curhat sama Tuhan. Cari kedamaiannya, cari jawabannya dulu sebelum ngomongin masalah itu sama orang lain. Karena cuma Tuhan yang bisa memberikan kita ketenangan dan solusi yang sejati. Jadi guys, sebelum bicara dengan orang lain yang sedang berkonflik dengan kalian atau yang sedang ada masalah, coba curhatlah lebih dahulu pada Tuhan untuk mendapatkan kedamaian dan perspektif yang lebih bijaksana. Itu langkah yang pertama. Nah sekarang langkah yang kedua. Ambil inisiatif untuk menyelesaikan. Jadi langkah kedua yang perlu kita ambil di sini adalah inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Tidak peduli apakah kita yang melukai atau yang dilukai. Poinnya di sini adalah Tuhan mau kita melakukan langkah pertama, yaitu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan. Jangan tunggu pihak lain. Ingat, memulihkan hubungan itu sangatlah penting. Sampai-sampai Yesus bilang, kita harus melakukannya bahkan sebelum beribadah kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24, Yesus pernah bilang, kalau kamu mau mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan, dan kamu teringat sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap saudaramu, dikatakan, tinggalkanlah persembahanmu itu dan pergi berdamai dulu dengan saudaramu, baru kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bayangin, itu hubungan begitu penting di mata Tuhan. Sehingga dia menyuruh untuk menyelesaikan dulu masalahnya sebelum beribadah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi guys, kalau hubungan kalian mulai retak, jangan tunggu nanti. Segera rencanakan pertemuan untuk berdamai. Karena di satu ayat juga dalam Alkitab dikatakan, kalau masalah hari itu tidak diselesaikan dan sampai matahari terbenam, ya sebetulnya kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Jadi jangan tunggu berlarut-larut, segera inisiatif, ambil langkah pertama. Walaupun kalian yang terluka, tetap ambil inisiatif untuk selesaikan. Jadi jangan beri alasan atau menunda-nunda. Karena gini, kata nanti itu seringkali gak pernah terwujud. Ingat, waktu terbaik untuk perdamaian itu adalah sekarang dan hari ini. Saat kita berinisiatif dan bertindak cepat, kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kita benar-benar adalah pengikut Kristus. Itu langkah yang kedua, yaitu ambil inisiatif lebih dulu untuk selesaikan. Nah sekarang yang ketiga, langkah ketiga dalam memulihkan hubungan yang retak adalah bersimpati dengan perasaan orang lain. Nah, apa sih simpati itu? Simpati itu artinya gini, lebih banyak pakai telinga daripada pakai mulut. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, lebih banyak mendengarkan daripada banyak berbicara. Jadi sebelum kita mencoba untuk menyelesaikan masalah, kita harus lebih dulu mendengarkan perasaan orang lain daripada banyak yang kita bicarain.
lebih dulu mendengarkan. Jadi fokus pertama kita dalam memulihkan hubungan bukanlah mencari solusi ya, tapi memberikan simpati dan perhatian. Jangan terburu-buru mencarikan solusi. Beri ruang untuk mendengarkan. Jadi jangan langsung juga mencoba untuk membujuk orang lain untuk mengabaikan perasaan mereka. Beri ruang, memvalidasi apa yang sedang mereka rasakan dan dengarkan dulu. Biarkan mereka mengungkapkan isi hati mereka tanpa kita juga membela diri. Jadi nggak usah buat pembelaan, dengarin aja dulu. Dan juga mengangguklah sebagai tanda bahwa kita mengerti apa yang mereka sampaikan. Meskipun mungkin kita nggak sepenuhnya setuju dengan apa yang mereka katakan. Jadi bersimpati dengan perasaan orang itu artinya lebih banyak kita mau mendengarkan. Beri ruang untuk dengarkan apa yang mereka ingin sampaikan. Nah, tapi gini, pernah berpikir enggak? Kenapa ya sukar dan jarang sekali atau kesulitan untuk kita bersimpati dengan perasaan orang lain ketika dalam kondisi sedang ada masalah? Kayaknya sulit banget tuh untuk mau mendengarkan lebih dahulu orang lain gitu, mendengarkan perasaan orang gitu. Itu nggak gampang. Saya kemudian bertanya, kenapa ya? Dan jawaban yang diungkapkan oleh Rick Warren dalam buku ini dikatakan bahwa kita sulit bersimpati sama orang itu karena rasa sakit hati. Sakit hati yang ditimbulkan di dalam hubungan itulah yang membuat kita kesulitan untuk bersimpati. Dan rasa sakit ini dikatakan seringkali membuat kita bertindak dengan cara yang tidak rasional. Sakit hati itu bisa bikin kita berpikir dan bertindak bodoh. Dan disinilah pentingnya kita untuk memerlukan bantuan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya memberikan kita kesabaran saat merespon masalah dengan hati yang sedang terluka itu. Jadi ketika kita sabar dan mendengarkan, kita sedang membuka diri untuk melihat sudut pandang orang lain dan menunjukkan bahwa kita menghargai dan peduli dengan hubungan itu. Jadi itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap hubungan yang sedang retak ini. Tidak ada cara lain, harus bersimpati. Nah, Rick Warren juga menulis di sini, di dalam buku ini dia bilang, menerima kemarahan orang lain dengan sabar, terutama jika tidak ada dasarnya, itu adalah suatu pengorbanan. Dan dia katakan, itulah yang dilakukan Yesus untuk kita. Yesus menanggung kemarahan jahat dan tanpa dasar untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi ketika gini, mungkin ya, jadi solusinya gini, kalau saudara lagi sulit, teman-teman sulit, guys, kalian sulit untuk bersimpati ketika dalam konflik, cobalah lihat pada Yesus. Sebentar lagi kita merayakan Paskah gitu ya, mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, dan saya pikir itu momen yang terbaik untuk kita merefleksikan diri. Dan buat kalian yang sedang bergumul dalam satu hubungan yang sedang retak karena konflik, lihatlah pada Yesus, berdoa dan pelajari dari sikapnya dia, dan mulai bersimpati dalam hubungan kalian. Jadilah orang yang pertama kali berinisiatif untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan kalian, meskipun kalian adalah korbannya. Dan percayalah, kalau kalian mencintai hubungan kalian, pasti akan dipulihkan. Jadi dengan bersimpati kita sedang mengikuti teladan Kristus dalam menghadapi kemarahan dan kesulitan dalam hubungan. Jadi poin pentingnya dari langkah ketiga ini adalah pentingnya untuk bersimpati dengan perasaan orang lain sebelum mencoba untuk menyelesaikan konflik. Jadi simpati itu lebih banyak mendengarkan dan memahami perasaan orang lain, bukan langsung mencari solusi atau membela diri. Kita perlu sabar dan memberi ruang untuk orang lain untuk mengungkapkan perasaan mereka.
meski kita merasa sakit hati. Ini membantu kita untuk menghargai hubungan, untuk menunjukkan bahwa kita peduli untuk memulihkan hubungan. Jadi simaklah perasaan orang lain dengan sabar, biarkan mereka mengungkapkan isi hati mereka. Ingat, sabar dalam mendengarkan adalah pengorbanan yang Yesus lakukan untuk kita ketika ia menanggung kemarahannya. Tidak berdasar demi menyelamatkan kita semua. Nah sekarang yang keempat. Langkah keempat untuk memulihkan hubungan yang sedang retak. Yaitu mengakui bagian kita dalam konflik. Jadi gini teman-teman. Pengakuan itu kunci untuk bikin hubungan yang retak bisa dipulihkan. Rick Warren di buku ini dia bilang, kalau kamu serius pengen menyelesaikan masalah, kamu harus mulai dengan mengakui kesalahan atau dosa kamu sendiri. Dan apa yang Rick Warren sebutkan ini sebetulnya mirip dengan apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab. Dikatakan, keluarkan dulu balok dari matamu, baru kamu bisa bantu orang lain ngeluarin selumbar dari mata mereka. Biasanya itu ya, kita lebih cenderung mudah untuk melihat selumbar di mata orang daripada balok di mata kita sendiri. Nah, di sini penting untuk kita harus mengakui bagian kita dalam konflik. Ingat tadi dikatakan, pengakuan itu adalah kunci untuk membuat hubungan yang retak bisa dipulihkan. Jadi, mulailah berpikir seperti yang Yesus ajarkan dalam firman ini. Cek lebih dulu, ada nggak sih jangan-jangan ada balok di dalam mata kita yang perlu kita singkirkan lebih dahulu. Gini, dalam hubungan itu ya, tidak otomatis kita benar. Pasti ada salahnya juga kita di dalam satu konflik dalam sebuah hubungan. Saya selalu bilang bahwa di dunia ini gak ada orang yang sempurna. Gak ada gereja yang sempurna gitu ya. Kalaupun ada gereja yang sempurna, gereja itu jadi tidak sempurna karena kehadiran kita gitu. Jadi pasti kita punya salah. Jadi gini, kita semua tuh punya titik buta. Kita punya kelemahan. Nah di sini titik buta ini kadang kita nggak bisa ngelihat. Nah kita perlu bantuan orang lain untuk bisa bantu kita melihat kita apakah kita punya kesalahan di dalam konflik yang sedang terjadi. Dan selain minta bantuan orang lain, kita perlu berdoa pada Tuhan, minta Tuhan tunjukkan kesalahan atau masalah kita dalam konflik itu. Caranya adalah ya memohon Tuhan, apakah kita ada salah dalam hubungan itu? Apakah kita terlalu sensitif atau nggak realistis gitu? Tanya sama Tuhan, tanya sama orang-orang circle terdekat kita. Jadi Alkitab itu bilang, kalau kita bilang kita nggak berdosa, kita cuman bohongin diri sendiri. Ya. Nggak ada orang yang benar tuh, nggak ada. Kita semua pasti tidak luput dari kesalahan dalam sebuah konflik. Jadi jangan cari-cari alasan atau mau bela diri. Jujurlah tentang kesalahan kita, tanggung jawab dan kemudian minta maaf kepada orang yang terluka karena kita. Saya selalu berulang kali katakan, kalau ada salah ya udah ngaku. Ngaku aja kalau salah gitu ya. Alkitab kan bilang kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Selebihnya itu kan datangnya dari si jahat. Jadi kalau kamu merasa kamu salah, kalau kamu punya salah, ngaku. Jangan playing victim. Jangan bangun narasi-narasi di luar sana, bikin-bikin kelompok-kelompok ceritain. Yang kamu ceritain pembenaran kamu, pembenaran diri. Padahal kamu tidak mau tenangkan diri untuk jujurly untuk mengakui bahwa kamu juga punya kesalahan gitu ya. Jadi penting untuk selalu punya pengakuan diri. Itu yang keempat, mengakui kesalahan. Nah sekarang yang kelima adalah tekankan rekonsiliasi bukan resolusi. Gini, kadang-kadang kita sering terjebak dalam ekspektasi bahwa
setiap masalah itu harus diselesaikan dengan cara yang sama, atau bahwa semua orang harus setuju dengan pandangan kita. Padahal itu nggak selalu realistis loh. Yang perlu kita ingat adalah rekonsiliasi itu fokusnya pada hubungan. Sementara resolusi fokusnya pada masalah. Saya ulang. Rekonsiliasi fokusnya pada hubungan, sementara resolusi itu pada penyelesaian masalah. Hubungan dan masalah adalah dua hal yang berbeda. Masalah terjadi disebabkan karena orang-orang di dalam hubungan ini yang membuatnya. Jadi sekarang kita harus hati-hati di dalam menaruh fokus kita. Mau kepada masalah atau kepada hubungan. Kalau kita terlalu fokus dalam menyelesaikan masalah, kita malah bisa kehilangan fokus pada hubungan kita sendiri. Dan rekonsiliasi itu artinya kita nggak harus selalu setuju tentang segala hal. Tapi kita tetap bisa menjaga hubungan dengan penuh rasa hormat dan berpengertian. Dalam banyak kasus ya, masalah atau perbedaan yang kita hadapi bisa jadi nggak begitu penting lagi ketika kita mengutamakan pemulihan dalam hubungan kita. Jadi waktu kita alihkan fokus kita kepada hubungan, masalah itu dengan sendirinya jadi nggak penting. Jadi kita bisa tetap membangun hubungan yang sehat meski kita nggak harus selalu setuju tentang segala hal. Kadang-kadang the big picture-nya itu adalah memulihkan kedamaian, bukan memenangkan perdebatan. Jadi big picture-nya itu harus jelas gitu. Kepada pemulihan kedamaian, pemulihan hubungan gitu ya. Bukan dalam memenangkan perdebatan. Dalam masalah, pasti selalu ada perdebatan. Orang selalu berdebat dan ingin memenangkan perdebatan. Dan kalau itu fokus kalian, saudara sedang memberi ruang untuk ego saudara. Dan saudara sedang membunuh, menghancurkan hubungan kalian. Ini seperti ketika dua orang sahabat berargumen tentang segala sesuatu. Mereka memutuskan untuk lebih fokus pada persahabatan mereka daripada berlarut-larut dalam masalah kecil yang sebetulnya nggak penting. Dan rekonsiliasi nggak selalu berarti masalah harus selesai ya, tetapi lebih kepada menghargai satu sama lain dan memelihara hubungan meskipun ada perbedaan. Jadi kalau kita ingin hubungan bertahan lama, kita harus belajar untuk lebih mengutamakan rekonsiliasi daripada harus menyelesaikan segala perbedaan. Ingat, kadang kita bisa tetap maju bersama meski ada hal-hal yang gak harus kita sepakati. Yang penting hubungan tetap terjaga, damai, dan penuh dengan pengertian. Jadi kesimpulannya adalah memulihkan hubungan yang retak memang bukanlah hal yang mudah. Tapi dengan langkah-langkah yang sudah kita dengar tadi, kita bisa membangun kembali kedamaian dan memperkuat hubungan kita. Dimulai dengan berbicara kepada Tuhan, curhat dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan untuk mendapatkan kedamaian dan perspektif yang lebih bijaksana. Lalu jangan tunggu pihak lain. Kitalah yang pertama-tama ambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan yang sedang rusak dengan tindakan yang cepat. Setelah itu, fokuslah pada simpati, mendengarkan perasaan orang lain dengan sabar, tanpa langsung mencari solusi. Selanjutnya, akui bagian kita dalam konflik. Tapi jangan membela diri. Akui dan tidak harus membela diri dan bertanggung jawab atas kesalahan kita.
terakhir, tekankan rekonsiliasi lebih dari resolusi. Karena seringkali hubungan lebih penting daripada masalah yang kita hadapi. Ingat, kita nggak harus setuju tentang segalanya, tapi kita harus tetap menjaga hubungan dengan penuh pengertian dan hormat. Ingat, dalam memulihkan hubungan, bukan soal siapa benar dan siapa yang salah, tetapi bagaimana kita bisa saling memahami dan memelihara hubungan yang penuh kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian.